Apakah kamu pengen ngebentuk otot dan ngilangin lemak di saat yang bersamaan? Berita baiknya kamu bisa capai ini, tapi mungkin sekarang kamu belum tahu gimana caranya. Jadi di video ini saya bakal jelasin semua yang perlu kamu tahu. Well, nggak semua sih, tapi sebanyak mungkin yang perlu kamu tahu. Mulai dari metode latihan, nutrisi, tidur buat ngecapai tujuan tadi secepat mungkin. Hal pertama yang perlu kamu tahu adalah siapa yang bisa atau cocok buat ngelakuin body recompositioning. Kalau kamu benar-benar pemula, kamu bisa lakukan ini karena kamu ada di posisi di mana kamu bisa ngebentuk banyak otot dalam waktu yang singkat atau sering juga disebut newbie gain. Jadi manfaatin kondisi ini juga buat ngilangin lemak sekalian ngebentuk otot. Kalau kamu di train atau rehat dari latihan, kamu juga bisa lakukan ini. Mungkin kamu rehat karena sakit, cedera, atau karena alasan lainnya yang bikin kamu gak latihan lumayan lama. Bisa sampai beberapa bulan, sampai kehilangan massa otot. Kamu juga bisa langsung ngelakuin body recompositioning. Orang yang overweight atau gemuk juga bisa karena punya banyak cadangan lemak. Jadi walaupun ada di kondisi defisit kalori, energi ekstra yang ada bisa dipakai buat ngebentuk otot. Selanjutnya ini mungkin gak pada nyangka, orang yang selama ini latihannya gak optimal. Apa artinya? Beberapa orang udah latihan bertahun-tahun dan masih aja level pemula. Orang-orang kayak gitu sebaiknya coba optimalin beberapa hal dalam programnya, terutama latihannya. Maka tiba-tiba progres mereka bisa melonjak cepat dan terjadi recompositioning karena mereka baru dapat newbie gains yang selama ini nggak bisa mereka manfaatin. Perlu jadi catatannya, kalau yang udah lama latihan dan berpengalaman di gym pun bisa ngelakuin ini, tapi buat mereka ini nggak seefektif siklus bulking cutting. Recompositioning atau main gaining masih bisa jadi metode pilihan, tapi kurang efektif buat yang udah level intermediate apalagi advance. Sekarang kita bahas ketiga komponen, latihan, nutrisi, dan tidur. Pertama, latihan. Aku udah bikin banyak video buat bisa bikin program kamu optimal. Dan kalau kamu butuh bantuan buat ngelakuin itu tanpa harus tonton, pahamin, dan implementasiin banyak video kami, daftar aja ke Galuh Personal Trainer Ciamis buat implementasiin materi kami secara instan. Oke, balik lagi bahas latihan. Lakukan latihan 3-6 kali per minggu. Latihan ini latihan beban ya. Kalau kamu mau ngelakuin cardio, HIIT atau high intensity interval training dan lainnya, lakukan di luar jadwal ini. Intensitasnya harus tinggi, push sampai failure atau mendekati failure, jadi 0-2 reps in reserve tiap setnya. Latih tiap otot 3-10 set per minggu. Istirahat 2-5 menit antar set. Dan jangan lupa pantau progres kamu biar bisa terus meningkat atau progressive overload. Sekarang komponen nutrisi. Aku bagi jadi 2 kategori. Kamu perlu tahu kamu ada di kategori mana dan apa rekomendasinya. Kalau kamu pria dengan lemak tubuh 15% atau kurang, atau wanita dengan lemak tubuh 23% atau kurang, target utama kamu antara ngebentuk otot atau ngilangin lemak adalah ngebentuk otot. Karena saat ini kamu nggak punya banyak lemak buat dihilangin. Kamu perlu targetin asupan kalori kamu ke level maintenance atau sangat sedikit surplus, yaitu cuma sekitar 5%. Makronutriennya kamu perlu konsumsi 1,6-2,2 gram per kilogram berat badan protein per hari. Rentangnya lumayan luas, tapi asal di sekitar rentang itu ya gak apa-apa buat kamu. 25% dari total kalori intake kamu harus berasal dari lemak, dan sisanya bisa kamu penuhi dengan karbohidrat. Tapi kalau kamu pria dengan lemak tubuh di atas 15% atau wanita dengan lemak tubuh di atas 23%, semakin tinggi lemaknya, tujuan utama kamu harus lebih mentingin ngurangin lemak. Artinya kamu harus berada di kondisi defisit kalori sebesar 10%. Jadi bukan di kondisi maintenance, tapi di kondisi sedikit defisit. Karena kamu punya cukup lemak tubuh buat dijadiin sebagai energi cadangan buat latihan dan pembentukan otot. Buat makronutrien kamu ada sedikit perbedaan juga. Kamu harus konsumsi minimal 2 gram protein per kilogram berat badan per hari, karena protein lebih mengenyangkan, punya TGF yang tinggi, dan lainnya yang bisa nguntungin juga buat penurunan lemak. Seperti yang udah pernah aku bahas di video-video sebelumnya. Ini penting buat pertahanin otot dan ngebentuk otot berhubung kamu lagi ada di kondisi defisit. 20% dari total kalori intake kamu harus dari lemak. Sedikit lebih rendah dari kategori sebelumnya karena di kategori ini harus lebih ngutamain protein. Sisanya sama, dipenuhi sama karbohidrat. Perlu dicatat kalau 80-90% dari makanan kamu harus terdiri dari makanan kaya nutrisi, bukan cemilan-cemilan atau suplemen-suplemen yang katanya tinggi protein. Emang itu semua bisa bantu kamu ngecapai target dengan mudah, tapi dampaknya nggak akan sebaik makan makanan kaya nutrisi. Terakhir aku mau ngomongin tidur dan hidrasi atau minum. Tidur 8-9 jam bisa mempercepat proses ini. Orang yang tidurnya singkat cenderung kehilangan massa otot ketika di kondisi defisit.
Sedangkan orang yang tidurnya cukup lebih cenderung kehilangan lemak tubuh. Jadi tidur ini penting biar dampak latihan dan nutrisi pada tubuh sesuai dengan yang diharapkan. Kamu juga perlu minum minimal 2 liter per hari. Ini punya banyak manfaat terutama buat performa latihan kamu dan pembentukan jaringan otot paru. 2 liter tuh minimum. Tentu aja kebutuhan tiap orangnya berbeda. Bisa aja kebutuhan kamu sampai 3 atau mungkin 4 liter dalam sehari. Kalau kamu minum kurang dari 2 liter, kamu mungkin dehidrasi walaupun kamu gak ngerasa. Dan proses recompositioning kamu nggak bisa ke-support. Lakukan proses recompositioning ini selama 3-6 bulan. Dalam prosesnya, kamu bakal belajar optimalin banyak hal tadi. Kamu bakal dapetin newbie gain kamu dengan cepat dan kamu ngebentuk disiplin yang kuat karena target-target saat body recompositioning lebih mudah dicapai dibanding saat siklus bulking cutting. Sehingga disiplin lebih mudah terbentuk. Setelah 3-6 bulan, ini baru kamu boleh pertimbangin buat masuk ke fase bulking atau cutting. Di fase bulking atau cutting ini kamu juga jadi lebih mungkin buat sukses karena kamu udah belajar banyak hal dan biasain banyak hal dari fase recompositioning. Harap video ini bisa bantu kamu dan cukup informatif tentang gimana ngebentuk otot dan ngilangin lemak di saat yang bersamaan. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis di komen. Like dan follow buat dapetin konten berkualitas lainnya. CPT out.